untuk di early atau tidak. Karena kalau misalkan kita ngelihat kemarin, itu masih ada beberapa tim yang mungkin bakal bertemu, tapi setelah hari pertama dilewati, harusnya mereka udah berhasil untuk mapping, mereka udah ngulik-ngulik juga seperti apa strategi lawan, seperti apa rotasi musuh atau early drop-nya. Jadi, untuk pertemuan harusnya akan lebih terminimalisir ya, Pasta. Yes, betul sekali. Tinggal dilihat apakah akan ada tim-tim yang bentrok lagi mengingat ini adalah e-wrangle keempat yang dimainkan untuk di final kualifikasi PMPL Indonesia season yang kelima. Dari arah Yes. Zeus, mereka menuju ke bagian utara. Kayaknya mereka bakal datang dari bagian utara dengan posisi mereka turun di bagian Severny dan juga mengambil sedikit di area shooting range. Lalu dari arah Gergopol seperti biasa kita bakal melihat ada beberapa penumpukan dan terlihat dengan sangat jelas di layar kiri kita di mana Onyx Esports agak sedikit bentrok dengan dua pemain dari MKS, tapi tidak ada baku hantam di antara kedua tim ini. Mereka lebih memilih untuk melanjutkan looting mereka di circle pertama atau di menit-menit awal mereka. Dan circle muncul ke bagian utara. Enak banget, cuma Zeus satu-satunya tim yang ada di bagian utara. Sih ya dari perlengkapannya, jadi kayak udah Tapi santuy masih banget. kurang sih Jel, Phase level 1 menurutku masih kurang dan gua nggak yakin weaponnya dia men-support dia kalau misalkan nanti ada yang gangguin dan ini sekarang lagi pusing caranya turun gimana. Beneran. Ini udah biasa deh, mohon maaf nih lagi gua puji nih. Oh Mmm. udah biasa. Lihat smooth Oh, dia banget mau ambil turunnya. mobil? Heeh. Set. Oke terbang lagi. Oke, kalau gua sih gua tubrukin aja udah yang penting aman. Mohon maaf sayapnya. Nah Kan kan. Udah aman, yang penting udah sampai udah darat ya. Jarang loh udah gua sampai gua darat. ngelihat, apa ya, ngelihat orang yang mau rotasi pakai glider, tapi buat rotasi yang lama ya, kalau yang dilakuin sama Nikro kan mungkin hanya untuk cari vehicle yang lebih layak gitu. Yang lain juga yang bisa dibilang agak sedikit tidak sesuai ekspektasi Maruzama sih. Mereka tuh kayak gahar, galak, fight mulu, tapi untuk placement-nya super super minimalis ya, Pas, ya? Yap, gue setuju banget akan hal itu. Agency dan ini dia EVOS yang sempat kita lihat mereka selalu bermain dengan agresif dan ternyata KF berhasil untuk menculik satu playernya dari Rebellion, Oki Ozora. Gua nggak tahu, gue sering banget lihat Oki Ozora kemarin di beberapa match terculik untuk pertama kali dan kali ini Slayer akan menjadi target selanjutnya untuk seorang Lizer masih bisa menghindar. Lagi-lagi sebuah permainan dari EVOS mengusir mundur Rebellion untuk bisa berpindah ke arah yang berbeda, Pasta. Betul banget, satu tertakedown maka ini juga bakal menjadi target dari pemain-pemain EVOS yang sudah memberikan spray down yang berarti ada pemain BMW yang sedang melakukan rotasi. Satu tertakedown dan mungkin mereka bakal segera melakukan setup push. Tapi kalau kita perhatikan pergerakan dari arah Rebellion juga sudah mulai tersandwich oleh dua tim, ada EVOS. Lalu ada BMW juga di sekitar mereka, Rebellion benar-benar bonyok di posisi mereka saat ini. Sudah kehilangan satu dan Slayer yang harusnya masih bisa diselamatkan. Tapi tembakan terus datang dari bagian depan dan juga dari bagian belakang di tangan K-Mine. Sudah mulai memantau dan itu dia K-Mine berhasil mendapatkan satu pemain bahkan Slayer tertakedown untuk yang kedua kalinya dan fight terjadi di arah lain juga di mana 2-1 Esport mendapatkan satu knockdown namun belum dipulangkan karena lobby sudah mulai bergerak sepertinya bakal dipepet oleh seorang K-Mine menuju ke bagian dalam dari Eh, smoke-nya ingin menjadi ninja tapi loh? K-Mine berdansa di sebuah batu dengan menggunakan mobilnya dengan menggunakan musik kali ini bakal ada kelas combat masih melakukan reload mengintip sedikit dan itu dia K-Mine berhasil mendapatkan last man standing dari Rebellion dan Rebellion pun pulang menjadi tim pertama yang hilang di game pertama. Wow, sangat disayangkan sekali. Sebelumnya, di mana hari pertama mereka cukup ngecun dan kali ini bakal langsung dipush begitu saja oleh dua player dari Dunia Games. Bakal langsung melakukan enter terhadap satu player dari 21. Wyvern akan sedikit berhati-hati menembak pada bagian depan mendapatkan satu orang. Foxy bakal langsung habis-habisan digerebek, digempur. Dan ternyata 21 pun harus kehilangan dua playernya. DG masih mempertahankan konsistensi permainan mereka, tapi ternyata ada Zeus juga yang mendengar pergerakan atau gerakan berisik dari bagian pom bensin. Sudah ada Linux juga yang bakal menjadi target sasaran dari seorang Okta. Sebuah nade dilontarkan ke arah bagian depan. Linux! Linux XXXXX ter-take down tapi ternyata dari Batman, Pasta. Betul sekali. Mungkin kalau misalkan 21 Esport tadi nggak kabur, dua player yang tersisa ini bakal ada three way showdown, tapi ternyata 21 cabut dan Zeus yang bakal menjadi lawan berikutnya dari arah area pom bensin di mana sudah dikuasai oleh sebuah tim tadi Dunia Games yang bermain dengan begitu agresif, tapi Cisun melihat pergerakan dari satu pemain DG Boboho terspot di belakang sebuah pohon namun belum ada commit fight lagi yang dilakukan oleh Cisunnya sendiri bahkan dari 21 dengan dua player yang tersisa kayaknya mereka lebih berpikir bijak untuk menghindari area ini karena udah nggak kondusif kalau misalkan mereka bertahan di bagian itu. Ya, jadi harusnya sudah mulai berpindah juga. Ini biar nggak gampang ke backstep dari dua sisi karena harus saling nge-cover satu sama lain juga.
Mungkin seperti yang dilakukan oleh BMW karena mereka setup juga agak unik 3-1 setup yang mereka lakukan 3 orang di bagian rumah garasi sementara 1 orang di bagian rumah besar yang ada di bagian kirinya. Ada EVOS di sekitar mereka juga dan kalau diperhatikan di bagian minimap ini EVOS masih berada di bagian pinggiran dari circle yang ketiga. Ada tembakan juga menuju ke arah seorang Red Face dan Red Face kehilangan cukup banyak HP-nya. Harus healing terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan fight bersama dengan BMW dan di bagian lain akhirnya Chisun mendapatkan 1 anggota dari DG Okta yang menjadi korban dari tembakan seorang Chisun. Ya, dan Okta sepertinya masih bisa di-revive ya. Masih bisa di-revive, cuman butuh waktu dan butuh effort juga karena tadi setup dari DG agak sedikit tersplit satu sama lain. Sementara itu EVOS yang sudah menjadikan target sasaran BMW. Sudah ada beberapa smoke setup dilontarkan ke arah bagian depan. Red Face menjadi pintu pendobrak atau entry fragger biasanya untuk EVOS sendiri. Nampaknya sudah mulai membangun beberapa persiapan juga. Gue nggak tahu Gila, men, apakah EVOS smoke-nya. akan kembali nabrak-nabrak. Makanya ini banyak banget. Ini banyak banget. Gue nggak tahu apa yang bakal dilakukan oleh EVOS. Tapi lihat pergerakannya. Oke. Ada KF dan juga dengan Lizard sudah mulai mendekat. Ini adalah sebuah pergerakan kamuflase dengan Oh my sebuah God. smoke. Tapi ternyata Flux langsung melakukan tembakan dan lempar nades menuju ke arah satu player. Dan KF langsung tertangkap begitu saja. Tapi ada nades balasan dari Lizard mendapatkan seorang Kobili. 3 player dari EVOS yang tersisa di bagian belakang harus bertahan. Dan lihatlah mobil-mobil yang bergerak secara bersamaan seperti mau melakukan perang besar. Oh Flux my sudah God, bertahan di no, depan dude. sana. Tapi sebuah keblunderan yang terjadi nampaknya kali ini menyisakan 1 player saja untuk EVOS Pasta. Betul, tinggal Microbe yang tersisa. Microbe mendapatkan 1 masih bersembunyi di balik sebuah smoke dan front shoot yang gagal. EVOS pun rata. Mereka pulang di urutan yang kedua kali ini. BMW berhasil bertahan dengan keempat pemain mereka. Yang harus beradu nasib di sini di bagian pinggiran circle juga menembak ke arah bagian depan dari Bad Boy QQ. Tapi nampaknya fight antara kedua tim ini sudah mulai dipantau juga oleh tim yang lain ada di bagian belakang. Tapi why, itu malah topnya kebakar diri sendiri. Hey, Rexy sudah mulai melemparkan 1 nades dimasak dengan cukup matang. Miracle masih ter-take down di belakang sana. Belum ada balasan, belum ada bantuan juga dari public gang yang lain. Tapi nampaknya dari bagian luar MKS memantau secara diam-diam nih Pasta. Betul sekali, ada tim lain yang akan menjadi third party tentunya di tengah-tengah pertarungan yang sedang dibangun oleh tim PG, Public Gang dan juga tim Cowboy Roar. Sudah mulai ada pergerakan, sudah mulai nge-push juga ternyata MKS. Ada 2 pemain yang sudah mulai mendekat dan ada tembakan dari seorang Chico yang masih belum mendapatkan sebuah knockdown-nya. Sudah mulai masuk seperti Alviro memberikan tekanan dari bagian luar. Sedikit bertengok Crowning, tidak ada yang berada di bagian dalam rumah karena semuanya kocar kacir. Sudah ada pergerakan yang begitu agresif. Alviro bakal menyisir di bagian dalam rumah tapi ada 1 orang yang sedang melakukan healing. Sudah mulai dikejar oleh seorang Alviro, masih belum bisa mendapatkan 1 knockdown-nya tapi 3 bahkan 4 pemain dari MKS sudah mulai mendekat dan masih menjadi ninja. Jelly belum kelihatan kali ini seorang Hazy masih terprone di bagian sana, bahkan dari MKS ternyata memfokuskan dirinya menuju ke arah Cowboy Roar terlebih dahulu. Oh, gila. Public Gang pun sudah dipulangkan. Dan Cowboy Roar masih bertahan dengan 2 player yang aktif. Kingo sudah Nggak mulai kelihatan. ada Rexy yang dari tadi menjadi ninja pun tertangkap di dalam smoke. Ada Bolt 9999 yang berhasil untuk mendapatkan 1 playernya. Dan last man standing kali ini akan dihujani peluru MKS. Banteng Last man standing dari GPX masih dalam kondisi proning. Granat berikutnya memberikan low HP dan last man standingnya pun masih dicari dan itu dia ternyata masih ada 2 pemain yang berdiri dengan kokoh through the smoke dari Revan dan front shoot serta rata crit memulangkan GPX menuju ke arah lobby. Sebuah pergerakan yang begitu barbar, tidak mengincar area pom bensin tapi mengincar bagian lower ground depan pom bensin. What, gila. Ini sepanjang 19 menit kita udah melihat 6 fight berturut-turut Pasta. Gila banget, semuanya barbar banget. Tubruk sana, tubruk sini, seruduk sana, seruduk sini. Dan kali ini menyisakan hanya 10 tim saja yang masih bertahan. Morph dari bagian utara sangat enak banget bisa mengkontrol bagian play zone-nya. Onyx pun diam-diam masih survive. Kita lihat ini tim-tim yang dari tadi fokus dengan rotasinya masih bisa bertahan sampai ke detik terakhir. Tapi ternyata ada balasan tembakan dari Creed menuju ke arah Zeus. Dan di Sudah mulai menjaga di bagian bawah jembatan melihat pergerakan dari Zeus, di mana Zeus menyemplungkan beberapa kendaraan mereka untuk mengamankan area ke dalam zona berikutnya. Tapi Elder dengan sangat jelas ditunggu dan dipantau oleh seorang Krebo, menunggu naik ke bagian atas, tembakan dari belakang dan hilang begitu aja. Sekejap langsung dipulangkan ke arah lobby, poin masuk ke arah Sulembeng dan lihat MKS yang sedang melakukan rotasi diganggu oleh Onyx. Mendapatkan sebuah angle tapi Onyx juga harus bergerak karena blue zone kelima sudah mulai mendekat. Prosesi dengan vehicle-nya sudah mulai mendekat, mungkin bakal mengamankan area batu, turun dari arah mobilnya, sedikit melakukan lane pick. Tapi karena pemain dari MKS masih mengincar 2 pemain tapi malah Rosesi yang ter-take down. Sebuah tembakan yang tidak diduga-duga. Front shoot dari seorang Nix berhasil menembakkan 1 pemain dari Onyx yang melakukan flank ke arah MKS. yes, MKS itu dia. Sebuah counter shoot yang luar biasa tapi mobilnya meledak. Mobilnya meledak dan bagi sama Nick Joe Breinky
langsung saja maju ke arah bagian depan seorang diri saja. Sangat percaya diri sekali, berhasil untuk nge-prone di saat yang sangat tepat sekali. Dan Cleon melakukan backup yang sangat baik dari arah bagian belakang. Lemparan Nix dari seorang Jobrinky masih memberikan tekanan kepada MKS. Belum bisa bangkit. Last man standing-nya mau kemana kamu? Darahnya udah setetes dan Nix langsung saja connect. MKS dipulangkan. Onyx sekali lagi mampu bertahan dan memulangkan satu tim secara utuh, Pasta. Dan harusnya Rosesi masih bisa diselamatkan karena masih tertahan di bagian balik sebuah batu juga. Ini Onyx berhasil meretake tempat yang ditempati oleh MKS. Tapi lihat dari supply bank. Kali ini Krayboy mendapatkan tekanan karena dia berada di bagian air. Sementara 4 pemain dari Creed sudah menunggu di bagian tebing-tebing pinggirannya. Ada molotov yang dilemparkan juga dari Zeus. Kali ini Nikro yang berupaya menahan pergerakan dari Creed supaya arah sniper tower atau rumah jamurnya tidak di-retake oleh pemain-pemain dari Creed 2K. Yes, itu dia. Dan sebuah smoke lagi-lagi sudah mulai dibangun. Dan juga Creed akan berupaya untuk merebut rumah jamur ini. Last man standing Nikro. Oh, bukan last man ternyata, tapi aimbot. Needs-nya connect. Langsung saja menumbangkan satu player di atas sana. Nggak bisa kemana-mana, sudah dikunci. Nggak bisa bertahan lagi. Dan Creed berhasil untuk nge-retake rumah jamur tersebut. Zeus pun dipulangkan dengan beberapa molotov yang sudah mulai dilontarkan oleh seorang Ical. Juga 5 tim masih bertahan, tapi Morph tidak bergeming sama sekali. Masih bertahan dengan 4 player yang mereka miliki. Mereka pun sudah mulai melakukan setup di dalam play zone-nya, Pasta. Ini bener-bener Morph mengulangi apa yang mereka dapatkan di hari pertama kemarin. Tapi lihat dari DG mereka bakal menabrak menuju ke arah baru sama. Mobil sudah mulai touchdown. Kali ini Okta bakal melakukan sebuah spray. 3 pemain dari DG melakukan spray secara bersamaan. Triple pick yang mampu membuat satu Buah Nate ya, tapi Cleon pastinya mendapatkan informasi dari bagian luar juga. Sudah mulai melakukan beberapa persiapan. Tapi Rosesi tertangkap oleh seorang Harvest, Pasta. betul sekali, dan Harvest akan melemparkan granat berikutnya lagi, namun Jacques terspot oleh seorang Cleon. Ada spray down dari seorang Cleon. Sama-sama low HP, sama-sama tumbang, dan Oni kali ini hanya menyisakan 2 pemain mereka saja. Jobrenki tidak diberikan waktu untuk melakukan healing, bahkan Leo juga membakar area dari arah Jobrenki. Tidak diberikan space yang luas untuk bertahan. Oni kali ini bertahan hanya dengan 2 pemain mereka, di mana Nick bakal ditinggalkan di bagian belakang, tapi Leo bakal mengintip sedikit untuk melihat proses healing yang sedang dilakukan oleh seorang Jobrenki. Okta di sisi lain juga berhasil terspot, dan Bobo bakal mengincar Nick yang ada di balik sebuah pohon. Bobo bakal berdansa jika lompat tipis. Kali ini bakal ada lead pick tipis dari seorang Nick, namun masih belum mampu untuk mendapatkan seorang Bobo. Bobo memenangkan fight-nya, dan ini berarti Onyx tinggal Jobrenki. Last man standing yang cukup dekat dari 2 pemain dari Morph. Tapi Morph sepertinya sudah Masih bisa healing harusnya, tapi dari tidak bisa lagi ternyata ya. Dari Jacques, Nate-nya connect menuju ke last man standing dari Onyx tersebut, dan Morph berhasil menguasai play zone dan masih bertahan juga walaupun harus kehilangan 1 player. Dan ternyata dari arah kejauhan juga Dunia Game sudah mulai memantau, di mana mereka sudah mulai melakukan persiapan. Ada beberapa nades juga yang dilontarkan. Creed enak banget, nyantuy aja. Mereka tinggal mantengin aja gimana caranya. Asalkan ada timing, ada momentum, mereka tinggal siap untuk masuk ke arah bagian dalam. Tapi dari Psycho dan kawan-kawan, mereka terus-menerus menggali informasi sebanyak-banyaknya karena mereka butuh info untuk tahu spot-spot mana yang enak buat ditabrak nih, Pasta. betul. Sebelum ada yang benar-benar mendekat masuk ke bagian tengah ataupun seperempat circle dari circle yang ke-7. Semua bermain di bagian pinggir dengan kondisi 3 tim yang tersisa karena Onyx sudah dipulangkan ke arah lobby. Creed masih dapat pemain, DG 3 pemain, dan Morph masih ada 3 pemain juga, di mana Stickly kali ini bakal membangun sebuah pergerakan, tapi lemparan granatnya sedikit terpantul. Miss moment tadi, bukan granat tapi adalah sebuah smoke untuk menutup angle dari bagian depan, masih mengintip ke arah depan sana dan akan melemparkan smoke yang berikutnya. Ini adalah wall smoke yang dibuat Morph untuk bergerak masuk mendekat ke dalam zonanya. Ya, untuk mengelabui musuhnya dan supaya pergerakan mereka pun tidak terlihat juga. Dan dimana kita lihat kali ini dari Morph sedikit naik ke arah bagian atas. Itu dia sangat terlalu naik. Jadinya ditembakin sama Ical ya kan. Jadi PR, dan akhirnya Morph harus kehilangan 1 playernya lagi karena terlalu terbuka di depan sana. Tapi ternyata ada close combat juga yang terjadi antara Creed dan juga Dunia Game. Saling bertukar nyawa satu sama lain. Lu jual gua beli. Tapi Creed pun masih bertahan dengan 3 player yang mereka miliki. Dunia Games hanya tersisa 1 player saja di bagian belakang. Boboho pun nggak bisa kemana-mana lagi. Mobilnya meledak sudah, dan nyawa Boboho sudah mulai terangkut. Wyvern, last man standing, mau tidak mau harus jauh lebih sabar kalau mau mendapatkan hashtag yang lebih tinggi lagi, Pasta. Betul sekali. Sudah kehilangan 2 anggota, berarti dari DG hanya menyisakan 1, sama halnya seperti Morph yang hanya menyisakan seorang Jacques. Tapi granat akan dilemparkan menuju ke arah Wyvern. Ini 5-6 detik bakal dilemparkan ke depan sana, akan langsung segera meletup dan memulangkan Wyvern menuju ke arah lobby. Itu juga membuat posisi dari Jacques terspot. Last man dari Morph, dan ini dia winner chicken dinner di game yang pertama dibuka oleh Creed 2K.